Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Pembaruan kontrak Mike Maignan di AC Milan terus menunjukkan hasil positif menurut sebuah laporan. Luca Di Marzio membagikan informasi terbaru tentang situasi kontrak Mike Maignan bersama Rossoneri saat berbicara di program Sky yaitu Calcio Mercato El Originale. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Baruan Maignan dengan Milan tidak berasa dekat ini. Kontraknya sangat positif di jam-jam ini. Kami dapat memberitahu Anda bahwa tanggal kadaluarsa baru adalah 2031 dengan gaji yang mirip dengan Leao, 5,7 juta euro bersih per musim. Pertemuan antara pihak akan diadakan dalam beberapa hari ke depan untuk mencapai kesepakatan definitif, ungkapnya. Di sisi lain, Emanuele yang juga merupakan jurnalis dari Sky ikut menanggapi laporan tersebut dengan mengatakan bahwa dalam 10 hari ke depan, harapan dari Maignan dapat hadir untuk proposal dari Milan. Ini juga tidak lepas dari Iglitare dan Massimiliano Allegri beserta stafnya yang terus menekan Maignan untuk menandatangani perpanjangan kontrak di San Siro. Udinese secara resmi mengumumkan penandatanganan Juan David Arizala yang mereka bajak dari AC Milan. Melalui website resmi mereka, Udinese mengkonfirmasi kedatangan Arizala dengan kesepakatan permanen di Independiente de Medellin setelah laporan yang beredar sebelumnya sang pemain hampir merapat ke San Siro. Berikut beberapa pengumuman dari Udinese. Kolombia itu adalah lambang pemain sayap modern, mampu bermain dalam semua peran, dari bek sayap hingga bek di 4 peran bek dan bahkan sebagai pemain sayap saat dibutuhkan. Juan David Arizala lahir di El Carco, Kolombia pada 10 Oktober 2005. Berkembang melalui Akademi Muda Independiente de Medellin, mana dia melakukan debut di tim utamanya pada tahun 2023. Sekarang saatnya baginya untuk memulai petualangan baru ini, menunjukkan tradisi besar Cafetero dalam warna hitam putih. Dia akan mengenakan jersey nomor 20. Tulisnya. Di sisi lain, calciomercato.com justru membeberkan informasi tentang mengapa semua kesepakatan dengan Diavolo berantakan. Kabar itu mengkonfirmasi bahwa Milan sebenarnya telah menyegel kesepakatan, namun semuanya gagal karena Toulouse yang sebelumnya diproyeksi sebagai tempat belajar sang pemain justru menyatakan tidak memiliki ruang untuknya. Akhirnya pemain timnas Kolombia itu dibujuk oleh minat kuat dari Udinese dan bahkan mereka menjanjikan sang pemain akan bersaing untuk tempat di tim utama Udinese. Sang pemain tidak akan dipinjamkan terlebih dahulu, melainkan langsung bisa bersaing di kasta tertinggi Serie A. Pertandingan melawan Genoa nanti malam akan memberikan AC Milan kesempatan untuk memantau langsung bek sayap lawan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kemenangan nanti malam melawan Genoa akan membuat Milan terus memberikan tekanan kepada para rival seperti Inter dan Napoli dalam perebutan Scudetto musim ini. Namun tampaknya Diavolo juga memiliki misi lain untuk pertandingan nanti malam selain mengamankan 3 poin di kandang. Manajemen akan memantau secara langsung penampilan Brock Norton Cofu yang merupakan bek sayap berkeluarga negaraan Inggris kelahiran 2004. Dia akan bermain di sisi sayap yang sama dengan Davide Bartesaghi dan jelas ini akan menjadi pertarungan seru antara dua pemain sayap tersebut. Genoa membawa Brock ke Italia pada musim panas 2024 lalu dari tangan Arsenal dengan biaya hanya 2 juta euro ditambah bonus. Dia hanya mengoleksi 14 penampilan pada musim pertamanya karena diganggu cedera, tetapi sejak Agustus lalu Brock justru menjadi pemain kunci bagi Daniele De Rossi. Brock mengambil alih tempat utama dan mengesankan secara fisik dan mampu berkontribusi dengan baik dalam menyerang maupun bertahan. Dia cepat dan tidak takut berduel yang membuatnya menjadi lawan tangguh bagi siapapun lawannya. Namun sekarang Genoa telah memberinya label harga sekitar 15 hingga 20 juta euro bagi siapapun yang menginginkan Brock dan nanti malam akan menjadi cukup krusial bagi Rossoneri. AC Milan tampaknya memimpin perlombaan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic pada musim panas menurut sebuah laporan. Sport melaporkan bahwa telah beredar rumor baru mengenai kesepakatan yang akan segera terjadi antara Vlahovic dan Diavolo. Tampaknya terus menekan kepindahan striker Serbia itu ke San Siro pada musim panas mendatang. Vlahovic sebenarnya memiliki beberapa pilihan di atas meja saat ini. Milan adalah pemimpin dalam perburuan, tetapi baru-baru ini Barcelona dan Bayern Munchen telah ikut ke dalam perlombaan. Mulai Februari, dia akan bebas untuk menandatangani kontrak dengan tim lain dan dia akan pindah tanpa memberikan keuntungan finansial spesial pun kepada Juventus. Sebenarnya waktu Vlahovic di Turin hampir berakhir. Kisahnya akan berakhir setelah 162 pertandingan dengan sumbangan 64 gol. Surat kabar itu bahkan menambahkan Milan adalah tim yang paling mungkin untuk mendaratkan sang penyerang karena memiliki Massimiliano Allegri yang sangat ingin kembali bekerja sama dengan Vlahovic. Rafael Leao mungkin tidak akan mendapatkan kenaikan gaji pada kontrak barunya menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berkomentar di akun media sosial X miliknya tentang perpanjangan kontrak Leao. Semua itu dimulai dari penandatanganan Dusan Vlahovic yang kemungkinan akan menaikkan batas gaji klub saat ini yang memunculkan pertanyaan tentang kontrak dan gaji baru dari Leao. Berikut komentar sang jurnalis. Dari apa yang saya pahami, bahwa batas atas gaji tidak akan meningkat. Mungkin mereka akan mengubah struktur antara gaji pokok dan bonus. Mungkin mereka akan memfasilitasi beberapa bonus. Mungkin ada beberapa tambahan lainnya. Beberapa
Beberapa waktu yang lalu, saya menuliskan bahwa mereka akan menaikkan batas gaji, tetapi itu adalah kesalahan, karena sampai saat ini mereka menyangkal hal tersebut. Tulisnya. Fikayo Tomori telah menolak 2 tawaran dari tim Premier League dan siap perpanjang kontrak menurut sebuah laporan. Emiliano Allegri jelas merupakan pengagum berat dari Tomori. Hal ini terlihat dari vitalnya peran sang bek dalam skema 3 bek milik sang pelatih musim ini. Dia selalu diberikan kesempatan untuk menjadi starter dan Tomori juga menjawab hal tersebut dengan performa yang terus stabil setiap pertandingannya. Banyak klub siap memberinya hadiah atas performa mengesankan sang bek dan Nicolo Sciarra dari Tuttosport pun ikut memberikan informasi terbaru tentang situasi bek Inggris itu di San Siro. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui akun media sosial X miliknya. Fikayo Tomori selangkah lagi akan memperpanjang kontraknya dengan Milan. Kesepakatan prinsip telah tercapai. Bek tengah itu telah didekati oleh 2 klub Premier League, tapi dia hanya ingin bertahan di Milan dan siap untuk menandatangani pembaruan kontrak jangka panjang bersama klub. Tulisnya. Massimiliano Allegri akhirnya buka suara tentang masa depan Mike Maignan dan bursa transfer musim dingin. Allegri berbicara kepada pers dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Genoa nanti malam. Dia membahas tentang pembaruan kontrak Mike Maignan dan Mercato bulan Januari. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Adapun Mike, manajemen bekerja untuk masa depan Milan. Ada banyak pemain hebat dan mereka bekerja untuk memiliki masa depan yang penting. Penting bagi kami untuk finish di 4 besar. Saya tidak mengharapkan apapun dari pasar transfer. Manajemen akan mengurus masa depan Milan. Tare dan Furlani bekerja dan mereka sangat tenang, ungkapnya. Christopher Nkunku telah tolak pendekatan dari Fenerbahce yang ingin membawanya keluar dari AC Milan menurut sebuah laporan. Setelah berbulan-bulan tidak mampu menunjukkan penampilan sesuai harapan, mulai bermunculan rumor kepergian Nkunku dari San Siro, terlebih sekarang muncul tawaran dari Fenerbahce. Namun dalam beberapa hari terakhir, rumor tersebut mendingin dan sekarang bahkan seperti hilang begitu saja. Calciomercato.com melaporkan bahwa pemain Prancis itu tidak yakin untuk pindah ke Turki hanya karena adanya Domenico Tedesco di sana dan dia ingin tetap bertahan di San Siro. Keputusan ini juga dibuat dengan mempertimbangkan keinginan kuat dari Nkunku yang ingin membuktikan bahwa dirinya mampu membayar kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sebelumnya dan membantu Diavolo. Milan tampaknya tidak keberatan jika sang pemain ingin tetap tinggal, terlebih dia mulai membuka keran golnya dengan mencetak 2 gol saat menghajar Hellas Verona 3-0 akhir tahun ini. Dia harus mampu membuktikan diri dan jika tidak, maka bukan tidak mungkin pada musim panas mendatang Rossoneri benar-benar akan menendangnya dari San Siro. Massimiliano Allegri resmi menjadi salah satu pembawa obor di Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026. Upacara pembukaan Olimpiade akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan di San Siro, yang membuat gagasan pindahnya venue pertandingan AC Milan versus Como ke Australia sempat muncul. Namun setelah berbulan-bulan berusaha dan menunggu, pada akhirnya pertandingan akan tetap dimainkan di San Siro, tetapi waktunya akan digeser. Masih dari Olimpiade, sekarang klub telah mengkonfirmasi di akun media sosial X milik mereka bahwa Allegri akan menjadi salah satu pembawa obor sebelum acara dimulai. Ini akan menjadi suatu kehormatan dan terlebih ini akan seperti comeback yang sempurna untuknya kembali ke San Siro. Pada siap lihat Pak De Allegri bawa obor guys?